Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati para jamaah undangan Masjid Nurul Anwar Bumi Citra Fajar Sidoarjo. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghadiri undangan dari Bapak Rajab Muin untuk kirim doa meninggalnya almarhumah Ibu Haja Nurmah binti Sakkah yang 40 harinya telah meninggalkan kita semuanya. Salawat serta salam marilah tetap kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Karena atas jasa beliaulah kita bisa keluar dari jalan kesesatan menuju jalan yang lurus, jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin undangan yang kami hormati, kami selaku mewakili dari keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan para jamaah untuk menghadiri pada acara malam hari ini, dan sekali lagi kami juga memohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam acara pada malam hari ini. Singkat kata untuk acara pada malam hari ini yakni pembukaan, yang kedua pembacaan surat Yasin yang insya Allah akan dipimpin oleh Abah Haji Mas Hurisis. Acara yang ketiga yakni pembacaan tahlil yang insya Allah akan dipimpin oleh Abah Haji Agus Ubaidillah. Dan acara yang ketiga yakni Mau'idatul Hasanah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Ahmad Muhammad Hayasi. Dan acara yang terakhir yakni doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Abah Haji Sofwan. Sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang menjadi niat dari sahibul hajah dan acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Ala hadiniyah sya'ulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Untuk acara yang kedua yakni pembacaan surat Yasin yang insyaallah akan dipimpin oleh Abah Haji Mas Hurisis. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa ahli baitil kirami ajmain. Sya'ulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila hadrati ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila Abu Bakar as-Siddiq wa Umar bin Khattab wa Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib wa ala baqiyati sahabati ajmain wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was sholihin wal muttabi'in wal 'amilin wal fuqaha wal muhaddisin. Sya'ulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila jamil anbiya'i min jamaliya min kulli wali wa waliyatin min syarqil ardi ila maghribiha barriya wa bahri wal jamil abaina wa ummatina wa jaddatina wa khususan ila ruh almarhumah Ibu Haja Nurmah bin Sakkah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi'af 'anha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi'af 'anhu. Sya'ulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان. والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Mudah-mudahan hadrati ibu sinten Haja? Ibu Haja Normah binti Saka seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah. Dan mudah-mudahan berkat bacaan Yasin panjenengan, bacaan tahlil panjenengan itu bisa menjadi tambahnya nikmat kubur.
Mudah-mudahan kita semua ini besok juga begitu, punya persiapan tentang nikmat kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Ngajinya minta singkat apa minta panjang? Lek sing singkat ketara wis rada kerembuk-kerembuk. Lek sing panjang mungkin panitiane persiapane belum mateng. Sing sedang-sedang iki ya wis sakarepe. Saya akan menerangkan tentang birrul walidain. Panjenenganipun Aba Rajab Mu'in. Nggih. Sebagai anak niku lek gelem ndongakno wong tuane, mau mendoakan orang tuanya setelah meninggal, niku termasuk putra soleh napa mboten? Soleh. Oke, monggo, mriki Aba Rajab, mriki. Nah, samping kula mriki. Lah. Niki mboten Rajab soleh, tapi Rajab Mu'in. Tapi amaliannya soleh. Apa yang menjadikan seseorang itu menjadi soleh? Satu, bisa jadi beliaunya mendapat doa orang tua. Orang tua yang tidak pernah lepas mendoakan anaknya untuk menjadi anak soleh, yang mana kita tahu ad-du'aul walidain kad-du'ail anbiya'i ala ummati. Dongane wong tuwa niku kaya dongane nabi tenggene umatnya. Ijabah. Yang kedua, bisa jadi Aba Rajab niki menjadi yang soleh, menjadi anak soleh. Gelem dongakno wong tuane, ngundang panjenengan semua. Karena wa mukhalatuhu as-solihin. Konco-koncone wong soleh. Konco soleh niku orang yang termasuk ahlu zikri. Orang yang ahlu zikir itu termasuk orang soleh. Yang termasuk ahlu zikir, zikir itu bukan hanya sekedar ba'da sholat terus wiritan saja, tapi membaca kitab beserta orang banyak, ta'allum ilmu, majelis seperti ini, majelis tahlilan, ini juga termasuk majelis zikir. Karena seringnya Aba Rajab ini mendatangi majelis zikir, karena dia punya teman yang soleh, maka dia tidak menutup kemungkinan untuk menjadi soleh. Dan mudah-mudahan kesolehannya ini dibawa sampai akhir hayatnya beliau. Doa orang tua, teman yang soleh. Makanya panjenengan harus pandai-pandai mencari teman. Jangan mencari teman yang mengharamkan tentang adanya perkumpulan zikir. Jangan pernah mencari teman yang mengharamkan adanya perkumpulan-perkumpulan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Timbangannya panjenengan nanti di akhir hayat kecewa. Kecewa. Mantapkan hati untuk akidahnya selalu mengikuti Rasulullah. Kalau panjenengan masih mamang, kata ini begitu, kata ini begitu, kata ini begitu, tidak punya keyakinan, tidak punya kemantapan, yang dikhawatirkan akhir hayat panjenengan dalam keadaan mamang. Kalau dalam keadaan mamang sangat bahaya sekali. Sangat bahaya sekali. Ada di dalam Al-Quran, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Seorang anak itu bagaimanapun juga harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Mungkin Aba Rajab berbuat baik kepada orang tua, beliau diridhoi oleh orang tuanya, menjadi seperti ini.
Wa in jahadaka litusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tati'huma. Jikalau kedua orang tua tersebut niki menyuruh panjenengan musyrik, litusyrika bi wa in jahadaka lan yento lamun nemen-nemeni sapa wong tua loro sira. Jikalau kedua orang tua itu menyuruh panjenengan litusyrika bi untuk musyrik kepada saya, kepada Allah, ma laisa laka bihi ilmun, dan tidak ada bagi panjenengan itu ilmu, fala tuti'huma, maka mengikuti perintah orang tua menjadi tidak wajib. Padahal mengikuti perintah orang tua itu hukumnya wajib. Tidak wajib mengikuti perintah orang tua ketika kedua orang tua panjenengan atau salah satunya itu menyuruh panjenengan untuk musyrik kepada Allah. Niki Quran. Dan ayat ini turunnya karena Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini tenggene salah satu kitab kula bacakan. Qala As-Sa'labi radhiyallahu anhu, berkata Imam Sa'labi radhiyallahu anhu, lamma aslama Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas Islam radhiyallahu anhu, qalat ummu, Sa'ad bin Abdul Waqqas itu ketika Islam, ibunya ini belum Islam. Ibunya berkata kepada Sa'ad, apa kata ibunya? Ya Sa'ad, balighni annaka soba'ta fala astadhillu bi dhillin. Sa'ad, pada pagi hari ini fala astadhillu bi dhillin. Kamu ndak usah lagi untuk berteduh di rumah saya. Karena ada ibu non muslim, anaknya Islam. Ini yang sudah terjadi pada saat itu Islam, ibunya masih kafir. Nah, saat itu tidak boleh berada di rumahnya. Wala akala wala syarab. Kamu tidak boleh makan, tidak boleh minum. Walhasil bahasa kasari diusir. Nah. Hatta yukaffara bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kamu harus mengkafirkan Nabi Muhammad SAW. Ini diusir. Jadi kejadian anak ketika memeluk Islam, ibunya kafir, anak ini diusir dari rumah, itu sudah terjadi pada zamannya Sa'ad bin Waqqas. Kalaupun sekarang terjadi, ya memang terjadi. Apa yang harus diambil keputusan anak kalau sudah Islam? Famakatha thalathata ayyam ala dzalika fa akhbarahu Nabi. Namanya anak ketika dimarahi orang tua, ketika diusir oleh orang tua, untuk dia berbuat musyrik, untuk dia berbuat kafir, tentu anak itu bergejolak pikirannya. Dan itu merupakan tantangan yang paling besar. Banyak orang-orang seperti itu. Akhirnya dia tidak punya rumah, kemana. Nah, orang yang dulunya itu kafir, masuk ke dalam Islam, itu namanya mu'allaf. Apa yang diambil langkah oleh Sa'ad? Setelah 3 hari diam, memikir bergejolak, dia mendatangi Rasulullah. Fa'akhbarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus menceritakan kepada Kanjeng Nabi. Saat itu belum turun ayat wa wassaynal insana biwalidayhi bi ihsan. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayati fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ihsani ilaiha. Maka turunlah ayat ini. Apa ayatnya? Wa wassaynal insana biwalidayhi. Saat ada ayat yang turun kepada saya. Masih tah wong tuamu iku ngusir awakmu.
Tapi satu, kamu tetap harus baik kepada orang tua. Intinya bagaimana? Walaupun toh orang tua kita itu non-muslim, tapi kalau kita muslim, yang tidak harus kita taati adalah kita disuruh untuk murtad lagi. Ini kudu diperhatikan. Ketika kita itu muslim, orang tua non-muslim, kewajiban kita sebagai orang muslim, bagaimanapun juga harus menghormati orang tua. Ihsan di sini bukan taat, tapi ihsan di sini adalah tetap menghormati orang tua. Pernah itu saya punya teman, dia itu dari Konghucu. Itu kalau nyekar niku bahasanya cingbingan, tapi dia muslim. Tanya kepada saya, Pak Ustadz, orang tua saya meninggal, tapi saya ke makamnya bapak saya boleh apa enggak? Boleh, enggak apa-apa. Yang enggak bisa Anda lakukan mendoakan dia untuk diampuni dosanya. Itu sudah paten. Tapi saya ke makamnya boleh. Paham nggih? Nah, apa dawuhnya Kanjeng Nabi? Fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ihsani ilaiha wa la yuti'uha fil kufri. Tetap menghormati orang tua tapi jangan taat untuk menjadi kufur lagi. Pun. Yang berikutnya saya singkat. Man asbaha walahu abawani radiyani. Barang siapa sebagai anak ketika pagi hari dia masih ditakdir oleh Allah punya dua orang tua, au ahaduhuma atau salah satu orang tua, radiyani keduanya ridho, au ahaduhuma atau salah satunya ridho, futihat lahu abwabal jannah. Saat itu dia meninggal, saat itu pula dibukakan pintu surga. Bukan orang tuanya yang mati dulu, tapi anaknya mati dhisik. Karena orang tuanya ridho, maka dibukakan pintu surga. Waman amsa walahu abawani au ahaduhuma sakhotoni au ahaduhuma futihat lahu abwabun nar. Kalau ada orang saat itu anak kok menyakiti hati orang tua, atau salah satu orang tuanya tersakiti hatinya, dia saat itu ditakdir mati oleh Allah. Padahal kita ini kan mboten semerap nggih. Kita mati itu dalam keadaan apa kan nggak tahu. Bisa jadi kita itu ketika sepeda motoran terus kelilipan ban. Bane sak truk terus moro mati. Saat itu kita menyakiti hati orang tua. Wong tuwane loro kita minggat. Bahasanya sangat. Kita pergi dari rumah broken home. Posisinya orang tua marah. Mati saat itu futihat lahu abwaban nar. Dibukakan pintu neraka. Ada cerita malih. Ketika putri Rasulullah sinten asmoni? Siti Fatimah. Siti Fatimah niku gelakno hatinya Sayyidina Ali. Berarti suaminya. Saat itu Sayyidina Ali langsung keluar ke masjid. Siti Fatimah ditanya sama Rasulullah, nang di bojomu duka ning wau moro-moro teng masjid. Kene apa Fatimah duka? Nah, Kanjeng Nabi dawuh ngeten ke Fatimah. Fatimah, lek seandainya kamu saat ini mati, meninggal, posisimu menyakiti hati suamimu, aku gak gelem nyembayangi awakmu. Itu Fatimah. Berarti apa? Kedudukan suami lebih tinggi daripada orang tua. Bon. Sehubungan dengan cerita itu tadi, ada cerita tentang qala Abu Yazid Al-Bustani radhiyallahu anhu talabat ummi ma'an. Ada cerita dari Abi Yazid Al-Bustami. Abi Yazid Al-Bustami ini talabat ummi ma'an,
mengambilkan ibunya air. Faji'tuha fawajadtuha. Saya mendatangi ibu saya. Fawajadtuha naimatun. Saya menemui ibu saya dalam posisi tidur. Abi Yazid Al-Bustami niki mundutno ibu Etoyo mengambilkan ibunya air, yang mana saat itu ibunya memang minta air. Begitu sudah dihadirkan air, ternyata ibunya sare. Ternyata ibunya tidur. Niki birrul walidain. Fakumtu antadhiru yaqdhatha. Saya diam. Fakumtu, saya berdiri, antadhiru yaqdhatha. Saya berdiri, saya diam untuk menanti bangunnya ibu. Dienteni kali Abi Said ibu niki. Begitu ibunya ini mengigau bangun, endi banyuku, mana airku? Langsung Abu Yazid Al-Bustami niki ngambil air di dalam kunus. Kunus niku tempatnya air. Itu dituangkan di tangannya. Tenggene tangane Abi Yazid Al-Bustami untuk diminumkan ke ibunya. Tapi ternyata fi syadidatil barodi, saking dinginnya saat itu, air yang berada di tangannya Abi Yazid Al-Bustami jadi es. Begitu jadi es, tangannya niki mboten kuat. Hatta in syaraha jilduhu al-asabi'ati. Sehingga tangannya ini, kulit tangannya terkelupas. Terus wasaladamuhu, keluar darahnya. Keluar darahnya diinumkan tenggene ibu. Lah ibu ini ku dawuh ngeten. Ainal ma' fa'atituha al-qawnuza faqad kana salul ma'i ala asabi'i fajada idai al-ma' min shiddatil baradi falamma akhadtul al-qawza in salakhat jildul asabi'i fasalat dam. Mana qala? Ibunya berkata begini, "Mahadza? Apa iki sing mbok kena nang aku?" Terus akhirnya fa'akhbartuha, saya menceritakan kejadian itu kepada ibu saya. Ibu niki wau kula ngerantosi panjenengan, saya menunggu panjenengan. Panjenengan posisinya tidur. Lah terus baru gitu panjenengan niki bangun. Karena pada saat ini suhunya sangat dingin, air yang berada di tangan saya ini menjadi es. Dan ketika mau saya unjukkan tenggene panjenengan, mau saya berikan minum ke panjenengan, tangan saya terkelupas sehingga tercampur darah seperti ini. Begitu ibunya Abi Yazid Al-Bustami tahu, apa doa ibunya? Ibunya berdoa gini, Allahumma raditu anhu fa'ardu anhu. Ya Allah, saya ridho kepada engkau, maka ridhoilah Abi Yazid Al-Bustami. Lho koyo ngoten niku. Itu anak saking memperhatikannya kepada kedua orang tua. Lek saat itu ridho, Abi Yazid Al-Bustami mendapat ridho dari ibunya, meninggal, maka futihat lahu abwabal jannah. Untung sekali ketika ibu panjenengan kapundhut, panjenengan di situ. Ketika ibu panjenengan wafat, panjenengan di situ apa raja? Nikmati anak niku, kalau orang tua meninggal itu bisa merawat. Nikmatnya anak. Tidak ada penyesalan. Justru seorang anak itu kadang-kadang kerjanya jauh, ibunya meninggal, nggak iso ketemu. Bahkan di ilmu fikih niku ngeten. Jenazah itu haram untuk dimakamkan. Kalau ada salah satu anak yang ingin menanti ibunya untuk tidak dimakamkan dulu. Iki apa iki? Ibu dimakam lo ndak? Saya belum datang, jangan dulu. Lho niku Wak Muhsin gak boleh. Harus tetap menanti datangnya anak. Kalau anaknya sudah diminta ridhonya, Pak, saya minta ridhonya ya, ini biar tidak terlalu lama mayatnya. Kalau menanti panjenengan 3 hari baru nyampe, kasihan mayat ibu, saya minta ridhonya. Kalau anaknya ridho, ya sudah enggak apa-apa. Saat itu bisa dimakamkan. Pun terakhir,
Kalau anak itu kepingin menjadi anak yang soleh dan dihormati oleh anak-anaknya, jadilah bapak yang mau menghormati ibu. Birru abaukum tabirrukum abnaukum. Baiklah kalian kepada kedua orang tua, nanti kalau punya anak, insya Allah anak panjenengan akan berbuat baik kepada panjenengan. Pun itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat dan barokahnya pertemuan kita, dan mudah-mudahan Ibu Haja Nurma binti Saka senantiasa mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah, dan mudah-mudahan nanti bisa bertemu dengan putra beliau Aba Rajab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا سيدنا محمد إنا نتوجه بك لربنا في حاجتنا هذه لتقضى لنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى حضرة Ibu Haja Nurma binti Saka Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'al quburaha rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburaha khufratan min khufatin nira Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin la tu'adzib 'alaiha ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ij'al akhir kalamina minad dunya 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah اللهم كما أحييتنا عليها فأمتنا عليها غير مفتون ولا ضال ولا مضل ولا مغير ولا مبدل وأنت حسبنا ونعم الوكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.